Selamat pagi untuk Bu Justina. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ayat Setiawan, tim 21 2020 351. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi antar budaya dan organisasi. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan seseorang atau sekelompok orang untuk berintegrasi dalam kehidupan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan komunikasi. Dalam berintegrasi, manusia membentuk kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai pembagian pekerjaan yang jelas atau bisa disebut organisasi. Oleh karenanya penting untuk mengerti bagaimana berkomunikasi dalam sebuah organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Organisasi sendiri merupakan suatu kumpulan atau sistem individual yang melalui suatu hierarki atau jenjang dan pembagian kerja supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri dari organisasi sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, adanya suatu jenjang jabatan atau kedudukan yang memungkinkan semua individu dalam organisasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang jelas. Contohnya adalah pemimpin dan staf. Kemudian adanya pembagian kerja. Organisasi sendiri ada beberapa tipe-tipenya. Yang pertama yaitu organisasi bisnis. Organisasi bisnis ini memiliki tujuan utama atau orientasi untuk mencari keuntungan ekonomi. Kemudian organisasi nirlaba atau non-laba ini terbalik dengan organisasi bisnis. Organisasi ini tidak berorientasi pada laba. Kemudian badan usaha milik negara atau BUMN, suatu perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu organisasi koperasi. Organisasi ekonomi rakyat yang berbasis sosial. Karakteristik utamanya yaitu user oriented firm. Menurut Irianto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Perbedaan budaya dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi yang sulit diatasi. Perbedaan budaya dapat dilihat dari konteks budaya, perbedaan aspek legal dan etika, perbedaan sosial, dan perbedaan tanda-tanda non-verbal. Konteks budaya sendiri merujuk pada pola petunjuk fisik, stimulus lingkungan, dan pemahaman tersirat yang menyampaikan arti antara dua anggota dalam budaya yang sama. Dari budaya satu ke budaya lain, orang-orang menyampaikan arti kontekstual secara berbeda. Konteks budaya di dunia ini terbagi menjadi dua, yaitu high context dan low context. Konteks culture sendiri yaitu dapat diartikan sebagai masyarakat yang cenderung menganut budaya yang kolektif yang cenderung menyampaikan pesan secara berbelit dengan banyak menggunakan simbol, gerakan, dan kata-kata halus. Kemudian yang low konteks culture sendiri yaitu masyarakat yang mengartikan dan menyampaikan pesan tanpa banyak basa-basi. Mereka menyampaikan lewat arti sesungguhnya tanpa biasan atau cara yang berbelit agar bisa dimengerti. Gaya komunikasi seperti ini cenderung digunakan oleh masyarakat yang bersifat individualistis. Perbedaan aspek legal dan etika. Konteks budaya juga mempengaruhi perilaku legal dan etika. Perbedaan legal dan etika tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu pada budaya konteks tinggi yaitu tapi mengutamakan perjanjian secara lisan. Contohnya seseorang dinyatakan bersalah saat polisi melakukan penangkapan sampai hakim memutuskan di pengadilan. Low konteks culture yaitu mengutamakan perjanjian tertulis. Seseorang dinyatakan bersalah pada saat dinyatakan bersalah oleh pengadilan sebelum pengadilan memutuskan tidak boleh dinyatakan bersalah. Selanjutnya perbedaan budaya dan konteks status sosial. Perbedaan budaya berdasarkan sosial terbagi menjadi 4 bagian yaitu yang pertama konsep terhadap materi, yang kedua konsep peran dan status, yang ketiga penggunaan cara dan produk jantung, dan yang keempat konsep waktu. Konsep materi tersendiri yaitu
budaya tinggi mendapatkan pekerjaan lebih banyak dibandingkan bekerja secara efisien. Dan pada budaya rendah berorientasi pada tujuan dan pengelolaan materi diperoleh dari usaha individu. Dan yang kedua, konsep peran dan status. Pada budaya tinggi, menyapa pelaku bisnis atasan dengan jelas, status sosial sangat penting, bahkan di luar pekerjaan atau di luar kebiasaan. Pada konteks ini bersifat tertutup. Atasan dan bawahan harus dibedakan, cenderung ada jarak antara atasan dan bawahan. Pada konteks budaya rendah, dapat menyapa atasan tanpa menggunakan gelar, contohnya tanpa bisa menentukan dengan apa atau itu misalnya teknis. Hubungan antar atasan itu bersifat terbuka, tidak tertutup, dengan antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, penggunaan cara dan sopan santun. Pada konteks budaya tinggi, memberikan hadiah kepada istri, teman dianggap tidak sopan. Kemudian pada konteks budaya rendah, memberikan hadiah kepada istri, teman dianggap sopan dan biasa. Konsep waktu pada selanjutnya yaitu konsep waktu. Pada budaya dengan konteks budaya tinggi cenderung tidak menghargai waktu, sehingga istilah sementara merupakan hal yang biasa. Pada konteks budaya rendah, menganggap waktu sebagai cara untuk merencanakan hasil kerja yang efisien. Waktu dilakukan dengan sangat baik. Perbedaan tanda-tanda non-verbal. Yang pertama, konsep ruangan. Perbedaan pada budaya tinggi, ruangan lebih terbuka. Atasan dan bawahan dapat saling melihat satu sama lain, seperti dapat dilihat pada perusahaan-perusahaan Jepang. Dan pada budaya rendah, ruangan kerja lebih tertutup karena mereka lebih menghargai privasi seseorang. Bentuknya yaitu kontak mata. Pada budaya tinggi, seperti Asia dan Amerika Latin, dengan mempertahankan tatapan mata ke bawah merupakan tanda penghargaan dan penghormatan. Selanjutnya, menatap mata langsung dapat dianggap sebagai bentuk kedudukan. Pada budaya dengan konteks rendah, seperti di Amerika Serikat, jika seseorang tidak membalas tatapan matanya, maka dianggap orang tersebut mengelak atau tidak jujur. Kemudian bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga membantu mengklarifikasi pesan-pesan yang dibingungkan. Namun dalam perbedaan bahasa tubuh dapat memberikan pengertian yang berbeda. Dalam budaya konteks tinggi, dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau penghinaan ketika kita duduk dengan kaki di atas meja. Tetapi ketika kita di budaya rendah, ketika duduk di atas meja, kaki kita merupakan hal yang biasa. Kesimpulan dari materi ini yaitu perbedaan budaya dalam sebuah organisasi tidak bisa kita hindari. Karena itu kita harus mampu menyesuaikan diri kita dan mana kita berada agar kita dapat diterima, dan kita harus memiliki rasa menghargai satu dengan yang lain, kerjasama dalam organisasi tetap terjaga satu dengan yang lain, dan tujuan-tujuan organisasi akan dapat tercapai. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, maaf.